Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus untuk berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah, kita sudah berdoa. Namun saya mengundang sekali lagi, kita berdoa. Kita teduhkan hati kita agar kita mendengarkan firman Tuhan dan terima kuasa hari ini. Amin. Terima mukjizatmu hari ini, karena setiap hari adalah mukjizat, setiap hari adalah berkat. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi kami. Hari ini kami kembali membuka hati kepada firman Allah. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah namamu dielu-elukan. Biarlah hati kami selalu memuji-muji Engkau. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini. Kami meneduhkan hati kami. Berbicaralah, bersabdalah. Tuhan, kami percaya sesuatu besar terjadi dalam kami. Sesuatu yang indah terjadi dalam kami. Kami rindu mendapatkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Kami berdoa dan percaya, pulang dari ibadah ini kami terima mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan segala kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya, semua kami menerima janji-janji Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah. Kami sudah siap demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Perkataan haleluya itu perkataan Alkitab. Perkataan haleluya, perkataan surga. Perkataan haleluya artinya pujilah nama Tuhan. Saya ketika almarhum Pendeta MC Naga, papa saya meninggal, saya dari Jakarta pulang ke Pekanbaru. Kata-kata terakhir yang saya dengar ketika terbaring di rumah sakit adalah kata-kata haleluya. 1-2 hari sebelumnya sulit berbicara. Ketika saya ajak komunikasi, tidak ada satu kata pun yang begitu jelas. Namun ketika papi saya bilang gini, haleluya, saya dengar. Ya. Dan saya percaya papi saya sudah dalam tempat kemuliaan Tuhan. Papi saya dalam kerajaan Allah, orang tua saya di sorga. Dan dia sudah mewariskan begitu banyak bagi kita semuanya, yaitu iman. Iman kepada mama saya, iman kepada seluruh penatua, iman kepada seluruh jemaat. Bahkan dia wariskan gereja yang besar untuk kita, untuk menjadi tempat memuji memuliakan Tuhan. Saya teringat ketika perintisan pertama, gereja GPDI itu pindah-pindah. Bahkan tidak layak untuk tempat ibadah. Namun hari ini kita bisa merasakan, dan ini berkat perjuangan, legasi, warisan yang Tuhan berikan kepada almarhum Pendeta MC Naga, sekarang oleh Pendeta R. Panggabian yang kita kasihi. Hari ini saya berdoa, semangat semuanya, apapun yang terjadi kita melayani Tuhan. Ada amin? Ada amin? Sekali lagi, apapun yang terjadi kita tetap melayani Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap saya berbicara dengan mama saya, Pendeta R. Panggabian, ibu kita, penemu atau pendiri GPDI, beliau menyemangati saya, selalu percaya pada Tuhan. Jangan dengar kiri, jangan dengar kanan, nanti kau tersandung katanya. Udahlah, dengar saja Tuhan. Dengar saja surga, dengar saja Tuhan panggil kita. Amin. Saya juga menghimbau kita semuanya, apapun yang kedengaran kiri kanan, udahlah, kita tetap strict, kita tetap sepakat, tetap dengaran sama Tuhan. Ada amin. Dan hari ini, masa-masa ini kita baru merayakan agama tetangga kita, saudara kita, Idul Fitri. Jadi ada pepatah mengatakan ikan kakap ikan patin. Ya, ikan kakap ikan patin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya juga mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Mohon maaf. Tapi marilah kita saling memaaf-maafkan. Beberapa waktu lalu
Juga saya sharing di sermon khusus untuk pengerja penatua, dan saya kembali memperbaharui khotbah ini untuk para penatua. Ada seorang tokoh terkenal, ya mungkin tahu namanya, peneliti orang Yahudi sangat pintar, Albert Einstein. Everybody know him. Setiap orang tahu dia siapa. Setiap orang tahu dia siapa. Saking terkenalnya, kemanapun dia pergi orang tahu. Ya mungkin orang tua kurang tahu, tapi orang sekolah mungkin tahu siapa itu Albert Einstein. Dia itu penemu yang punya intelijensia IQ yang sangat tinggi. Banyak penemu-penemu yang dia temukan, banyak temuan-temuan yang ditemukan. Suatu ketika Albert Einstein ingin ke suatu lokasi, ke suatu tempat, dan dia naik kereta api. Ketika naik kereta api, ya biasa pihak petugas kereta api bertanya apakah ada tiket kepada penumpang, mulai dari depan, tengah sampai belakang. Ketika tiba di kursinya, para petugas bertanya kepada Albert Einstein, "Mister, mana tiket?" Kemudian Albert Einstein tiba-tiba berkata, dia ketakutan, dia cemas, dia khawatir, dia cek di mana tiketnya berada. Dia coba untuk melihat saku kiri, saku kanan, depan belakang, tidak ada. Kemudian petugas ini melihat begitu cemasnya Mr. Albert Einstein. Kemudian petugas bertanya, "Ada apa?" Kemudian Albert Einstein berkata, "Sorry, saya tidak bawa tiket." Seketika itu juga petugas berkata, karena sudah tahu, bilang gini, "Mr. Albert Einstein, we know you, kami tahu Anda tidak apa-apa nggak bawa tiket, karena kami tahu siapa Anda. Anda orang terkenal, Anda orang terkemuka, Anda orang terhormat." Tapi Albert Einstein bukannya senang, tapi tambah sedih. Dia berkata seperti ini kepada petugas, "Bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang saya khawatirkan adalah saya tidak tahu ya tiket itu tertulis menuju kemana. I don't know what is destination. Saya nggak tahu tujuan kemana tiket yang saya beli itu." Bapak Ibu ya, kasih Tuhan, pertanyaan juga kepada saudara dan saya. Apa tujuan Bapak Ibu datang ke gereja? Jangan-jangan kita hanya gereja, kata orang tua, kata opung, kata memboru, kata pendeta, tapi tidak punya destinasi yang jelas, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya arah yang jelas. Nah, saya percaya Tuhan yang kita sembah punya tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Yang percaya kata amin, yang percaya kata haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini saya juga percaya bahwa dalam doanya Tuhan Yesus, dia punya tujuan. Kita buka Yohanes 17 ayat 20-21. Yohanes 17 20-21. Saya baca untuk saudara ya. Apa doa Yesus sampai saat ini? Dia masih berdoa. Yohanes 17 ayat 20-21. Yohanes 17 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, ada A besar. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 1. Doanya apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata tujuan dari Tuhan Yesus berdoa sampai saat ini dan saat ini adalah agar semua pengikutnya
satu. S-A-T-U. Satu. Katakan satu. Katakan satu. Ya, Tuhan mau saudara satu. Tuhan mau Bapak Ibu sepakat. Tuhan mau Bapak Ibu seirama. Makanya 2022 di awal tahun saya pernah sampaikan bahwa 2 itu angka profetik. Jika 2 orang sepakat dalam namaku, apapun yang mereka minta Tuhan berikan. Jadi tujuan kita hidup di 2002, doa saya adalah sepakat mendatangkan berkat. Ya. Sepakat mendatangkan berkat. Satu hati mendatangkan berkat. Seirama mendatangkan keharmonisan. Amin. Jika 2 orang sepakat dalam namaku, sepakat keluarga, suami istri, sepakat saja. Buang egoisme, buang hati-hati yang iri dengki. Gak laku tuh di kerajaan sorga. Udah, jangan saling menjelek-jelekkan. Jangan saling mengungkit-ungkit masa lalu. Jangan saling mencari-cari kelemahan orang lain yang baru sudah datang. Amin. Nah, hari ini topiknya adalah 3 kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah merayakan kebangkitannya. Dan saya berdoa, ini berulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara. Ada kuasa kebangkitan. Bukan hanya Yesus saja yang bangkit, tapi orang percaya. Saudara dan saya punya kuasa kebangkitan. Dimanapun Bapak Ibu berada, punya kuasa kebangkitan. Kita percaya ketika Yesus mati, terjadi ketakutan yang luar biasa atas murid-muridnya. Kita percaya ketika kematian Yesus di kayu salib, bahkan dikubur mayatnya, terjadi kematian, terjadi ketakutan, terjadi iman yang drop. Orang awam bilang kena mental, ya. 1 Korintus 15 ayat 4 berkata, 1 Korintus 15 ayat 4 berkata, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. 3 hari 3 malam pengikutnya kena mental, stres. 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Tuannya, tokoh yang dikagumi, mati sadis. Matinya bukan mati enak, ya. Artinya bukan mati lembut, tapi matinya disiksa, dihina, dipaku, dirobek, diludah, dijambak, dibully, kena mental. Ya. Tapi lihat, kita percaya ketika Yesus bangkit ada kuasa yang murid-murid terima. Nah, hari ini saya akan sharing di sini ada 3 kuasa yang kita terima. Doa saya 3 kuasa ini Anda terima. Doa saya 3 kuasa ini Anda dan saya dapatkan. 3 kuasa untuk mendapatkan dari kebangkitan. Yang pertama adalah kita memiliki kuasa untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Yesus sudah menderita, Yesus sudah kesusahan, Yesus sudah bergumul, Yesus sudah mengalami persoalan dan tekanan yang luar biasa. Tubuh jiwanya mengalami tekanan, pressure yang besar dari pemerintah saat itu, dari kolega, dari keluarga, dari komunitas, dari masyarakat. Dia mengalami pressure hidup. Namun kita baca Markus 8 ayat 31. Markus 8:31. Markus 8:31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ternyata menderita apa yang Anda perbuat. Yesus mengalami apa yang Anda sudah lakukan. Dan ditolak oleh tua-tua. Yesus mengalami bully, Yesus mengalami rejection, Yesus mengalami penolakan. Jadi jangan bilang Anda mengalami penolakan saja. Yesus pun sudah mengalami penolakan dari tua-tua, dari imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, ya, sampai titik terakhir. Finish. Yesus akhirnya mati. Karena
disiksa. Tapi lihat, dan bangkit sesudah 3 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus sampai mati? Kenapa Yesus sampai mengalami penderitaan? Kenapa Yesus sampai mengalami pergumulan? Tujuannya agar Yesus bisa mengalahkan penderitaan itu. Ya. Yesus bisa mengalami pergumulan itu. Sehingga kuasa itu diberikan kepada saudara ketika dia mengalami penderitaan, pergumulan, kematian, bahkan penolakan. Hari ketiga dia bangkit, dia mengalahkan penderitaan, dia mengalahkan pergumulan, dia mengalahkan penolakan, dia mengalahkan persoalan, dia mengalahkan penyakit, dia mengalahkan kesusahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Yesus kita sembah juga pernah mengalami itu. Berarti kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan heran kalau kita mengalami kesusahan, itu biasa. Jangan heran, jangan bilang, nama berdosa itu kamu, kenapa kalian sakit? Karena berdosa. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Kadangkala Alkitab mengizinkan kita mengalami kesusahan agar kita bisa menghadapi kesusahan selanjutnya. Kadangkala kita mengalami penolakan untuk training bagi kita sehingga jiwa kita, mental kita bisa menghadapi penolakan yang lebih besar. Tapi Tuhan bersama kita. Mazmur 34 ayat 20 berkata, Mazmur 34 20, kemalangan orang benar banyak, ya kan? Ternyata orang benar juga mengalami penderitaan, orang benar juga mengalami kerja keras, ya. Kalau mau sukses ya kerja keras, pendeta pun mesti kerja keras, ya. Jemaat pun mesti kerja keras kalau ingin berkati. Nggak bisa tidur makan. Nah, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau semua penderitaanmu Anda alami, itu sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu kau menderita, Tuhan tahu engkau mengalami kesulitan, Tuhan tahu engkau mengalami penganiayaan, Tuhan tahu engkau mengalami penolakan. Tapi Tuhan ingin ajarkan, sebesar apapun penolakan itu, sebesar apapun penderitaan itu, mari kita berkata, Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Ada janji mukjizat di balik segala pergumulan. Ada janji kelepasan di balik semua keterikatan. Ada janji kesembuhan di balik semua dari penyakit. Ada janji kelimpahan di balik semua kemiskinan. Hari ini saya berdoa, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, mari kita sepakati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melepaskan orang-orang benar. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada amin? Yang pertama, kuasa kebangkitan itulah kuasa untuk mengalahkan, menaklukkan penderitaan. Kalau kau dibully, udahlah, jangan baper. Bawa perasaan. Songona au hanya aku yang diomongin orang itu, bah. Kenapa aku dibully orang itu ya? Udah, gak usah baper. Yesus sudah mengalami. Ya. Kenapa aku dikucilkan? Udahlah, jangan baper. Percaya saja sama Yesus. Di balik itu semua, Tuhan berikan janjinya bagi saudara. Di balik penderitaan ada kuasa. Di balik pergumulan ada mukjizat. Di balik kesusahan ada kebebasan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ketika Yesus menderita dan mati, dia tidak membalas, tapi dia tetap berserah pada Tuhan. Ketika Bapak Ibu dihina, Bapak Ibu dimaki, mau dilecehkan pun martabatmu, mari kita sepakat berkata, Tuhan itu baik. God is so good. Ada lagu kan? God is so good. Kalau punya, God is so good. God is so good. He's so good to me. Sama-sama. God is so good. Amin.
God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Itu kuasa kita. Kuasa berkata Tuhan itu baik sekalipun mengalami penderitaan. Mampu berkata God is so good sekalipun dalam kesusahan. Amin. Yang kedua, kuasa kebangkitan yang kita terima, yang kedua adalah kuasa untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Kuasa untuk mengalahkan pekerjaan setan. Ya, Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ketika Yesus mati 3 hari 3 malam, dia melucuti, dia merampas, dia merebut senjata yang selama ini dicuri oleh setan. Ya, kita tahu ketika zaman Adam dan Hawa, kuasa itu diberikan kepada setan Lucifer dan ribuan tahun dikendalikan oleh setan. Dengan seenaknya setan suka mencabut nyawa, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ketika Yesus mati, ya dipikir setan dia menang, tapi ternyata di balik itu semua, di balik penderitaan itu ada kebangkitan. Yesus merebut, Yesus melucuti senjata-senjata. Yesus melucuti kunci, ya, melucuti pemerintah-pemerintah, melucuti setan-setan dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Artinya ini ibarat zaman Yunani kuno, orang yang kalah itu akan diarak di stadion. Ya, karena apa? Kalah. Setan pun sudah kalah demi nama Yesus. Amin, amin, amin. Setan sudah dilucuti. Tidak ada lagi senjata setan. Tidak ada lagi senjata penguasa. Karena semua senjata itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Siapa yang menjadi pengikut Kristus, diberikanlah senjata itu. Jadi kuasa yang kedua ketika Yesus bangkit adalah kita punya kuasa untuk mengalahkan pekerjaan setan. Kita punya kuasa mengalahkan pekerjaan setan. Ada amin? Musuh selalu menyerang apa yang paling kita takutkan. Dia mengatakan bahwa dialah yang menjadi Tuhan. Iblis ini suka nyerang. Iblis ini suka berkeliling, mencari, siap-siap menelan bagi yang lemah. Dia mengaum-ngaum, dia mencari orang-orang yang lemah. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, boleh dia seperti singa, tapi giginya sudah dicabut oleh Tuhan. Dia boleh berkomentar, tapi tidak bisa mengganggu saudara. Dia boleh membisikkan, tapi tidak bisa membunuh saudara. Karena kuasa itu sudah Anda punya. Beberapa waktu lalu saya bersaksi kepada seluruh penatua. Waktu anak saya sekolah, ya mamanya jemput, ya sebelum lebaran jemput anak saya, dua-duanya, satu SD satu TK, naik mobil tentunya. Ketika jemput anak pertama, anak kedua TK, kemudian jemputlah anak pertama SD. Udah masuk mobil orang itu kan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan berteriak, Bu, pintu belakang ibu terbuka. Kaget kan? Di Jakarta itu banyak kali modus pura-pura. Bu, bantu ibu kempes. Biar turun ibu itu, pas turun diambillah tas ataupun materi-materi yang ada dalam mobil. Benar. Terus jalan lagi maunya anak-anak. Bu, pintu ibu terbuka. Ketika itu juga ada kekuatan ilahi, ya.
Kalau imannya lemah, mungkin dia akan turun dari mobil dan akan mengecek benar atau tidak pintunya terbuka. Tapi mamanya anak-anak itu berkata dalam Tuhan, demi nama Yesus aku berjalan, tidak ada gangguan. Dia jalan dan tidak berhenti. Dia jalan, dia tidak berhenti di jalan. Sekalipun berteriak-teriak, motor pertama, motor kedua, motor ketiga, ya, komplotan itu. Dan benar, mamanya anak-anak terus berjalan sampai ke rumah. Di rumah baru cek. Dia ceklah, tidak ada masalah. Bannya tidak kempes, pintunya tidak terbuka. Berat itu modus. Dan dia telepon saya, Yang, istri saya manggil saya Yang. Istri saya tidak manggil saya Bang, karena saya bukan abangnya. Istri saya tidak manggil nama Fernando. Istri saya manggil saya Pak, Papi atau Sayang. Kalau suami istri itu manggilnya itu, Papi atau Sayang. Jangan udah menikah manggilnya apa? Hah? Abang, emang dia adikmu? Istrimu itu, suamimu itu. Kalau sepasang suami istri, baiklah menyebut itu lebih terhormat. Bapak atau Mama, ya. Mana Bapak, mana Mama, ya kan? Atau ya bahasa romantisnya darling, ya asal jangan dadar aja, dadar guling. Hai darling, hai sayang. Nah, istri saya manggil saya Yang kalau lagi berdua, tapi kalau sama anak-anak manggilnya Papi, ya. Nah, dia telepon saya, Papi, tadi ada motor yang mau minta mobil Mami berhenti, tapi Mami nggak izinkan. Saya kata kepada dia, karena roh Tuhan ada padamu. Engkau punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada kegagalan. Engkau punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada kecelakaan. Engkau punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada pekerjaan setan. Amin. Bapak Ibu juga, hari ini saya ingin saudara ingat, ketika Anda percaya Yesus bangkit, maka percayalah, mulutmu, lidahmu punya kuasa untuk mematahkan segala pekerjaan pemerintah setan. Amin. Percayalah bahwa ketika Anda berdoa, doamu penuh kuasa. Setiap malam saya mengajak anak-anak saya berdoa. Minta apa? Minta perlindungan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan api-Mu. Tutup bungkus kami dengan pagar api-Mu. Ya, Zakaria 2 ayat 5 berkata. Zakaria 2 ayat 5 berkata. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku menjadi kemuliaan di dalamnya. Kita boleh berdoa, Tuhan berikan tembok api menyala-nyala di rumahku. Agar apa? Tidak ada pencuri yang bisa masuk. Saya masih teringat ketika almarhum Pendeta M. Sinaga masih hidup di Rumba Jalan Mangkuban nomor 2. Dia bersaksi kepada kami. Mungkin masih ingat Bapak Ibu. Ketika dia bersaksi, satu ketika kami berada berkeliling penginjilan, semuanya pergi berjalan penginjilan beberapa hari. Dalam situasi ya rumahnya kosong, berarti kan ada tetangga bercerita, Pak, sebelum Bapak pulang dari keluar kota, kami lihat ada dua pemuda yang mengitari komplek itu, kiri kanan. Kami heran, kami pikir itu keluarga Bapak. Beberapa waktu kemudian dia berjalan lagi, kiri kanan, dan tidak bisa menembus, tidak bisa tahu mana pintu, mana jendela. Saya percaya ketika orang tua kami berkata, Tuhan pagari komplek ini dengan tembok api, maka tidak ada kuasa setan apapun yang bisa masuk. Benar, pemuda yang niat jahat itu, saya yakin ditutup matanya, yang dia lihat hanya api, tembok api, nggak ada pintu, nggak ada jendela, tembok aja semua, sehingga tidak bisa masuk ke komplek kami, tidak bisa masuk ke rumah. Nah, hari ini juga saya menantang saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kecelakaan. Hari ini kita berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa, kirimkan tembok api di keluargaku. Oh, haleluya. Tuhan, pagari keluargaku dengan api kemuliaan-Mu. Amin.
Pagari kerjaanku dengan api kemuliaan-Mu. Pagari anak-anakku dengan api kemuliaan-Mu. Pagari bisnisku dengan api kemuliaan-Mu. Lihatlah, maka Anda sedang menggunakan kuasa ilahi. Dan setan tidak bisa mengganggu saudara. Kenapa? Kuasa itu sudah diberikan kepada saudara. Amin. Gunakan kuasa itu. Berdoa. Pakai kata-kata. Tuhan Yesus, tolong pagari keluargaku. Tuhan Yesus, tolong pagari komplek ini. Tolong pagari rumah ini. Tolong pagari sawit ini. Tolong pagari babiatku ini. Tolong pagari apa lagi? Ternakku ini. Tolong pagari warungku ini. Tolong pagari semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini saya berdoa untuk saudara. Mari gunakan kuasa itu. Karena apa? Kuasa itu sudah Anda punya. Kuasa itu sudah kita punya. Bagian kita untuk menggunakannya. Amin. Kuasa pertama adalah mengalahkan penderitaan. Kuasa kedua adalah mengalahkan pekerjaan iblis. Mengalahkan pekerjaan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, sadarlah kita, sadar. Dan berjaga-jagalah. Ada kata seru, ini perintah, ini seruan. Bangun, bangkit. Apa lagi? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata sampai saat ini pun si singa, si setan, si iblis berkeliling, bahkan lembur. Dia tidak kenal 8 jam sehari, dia tidak kenal 2 jam lembur sehari. Tidak, dia 24 jam non-stop berkeliling mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Tapi ingat, ini janji Allah dan kata Allah. Segala senjatanya sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Berarti singa itu boleh ada, iblis itu boleh ada, tetapi senjata tidak ada. Singa itu adalah singa ompong, tidak punya taring, tidak punya senjata. Dia hanya bisa mengaum, dia hanya bisa menebarkan ketakutan, dia hanya bisa menebarkan kecemasan, tapi dia tidak bisa mengganggu saudara. Bagian saudara adalah minta iman, minta firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Sering-sering dengar firman. Ketika Anda dengar firman, imanmu kuat sehingga tidak bisa digoda lagi oleh iblis. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya sangat exciting, saya sangat percaya. Mari kita sadar, mari kita berjaga-jaga. Jaga-jaganya adalah jaga-jaga cari Tuhan. Sekali lagi, bukan sadar akan setan, tapi sadar bahwa saudara punya Yesus. Ya, sadarlah bahwa engkau sudah punya kuasa. Berjaga-jagalah karena engkau punya kuasa Yesus. Yang ketiga, kuasa kebangkitan yang kita terima. Yang ketiga adalah kuasa untuk meraih janji Allah. Doa saya hari ini, ketika Anda buka hati, saya percaya janji Allah digenapkan dalam hidup saudara. Janji kelimpahan, janji kesehatan, janji keharmonisan, janji kebahagiaan, janji promosi Tuhan berikan kepada saudara. Ada amin? Ada amin? Dalam Galatia 3 ayat 29 kita baca. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Abraham artinya bapa segala bangsa. Bapak itu artinya adalah penyedia, menyuplai. Anak-anak saya mengenal saya papi. Karena apa? Dia tahu bahwa bapaknya saya itu bisa mencukupi apa yang dia butuhkan kala itu. Contoh, ketika si Kaleb, anak saya paling besar berkata,
papi saya mau nonton. Nah, artinya dia butuh remote kan, saya kasihlah remote. Katakanlah si kecil bilang gini, papi, dedek mau pensil, mau coloring, mau warna-warni. Saya akan belikan dia buku gambar dan pensil. Dia percaya ketika dia panggil papi, nah, papinya akan menyuplai, akan menyiapkan. Nah, Allah berkata, jika kamu adalah milik Kristus itu Yesus yang diurapi, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ya, ini ada dua dimensi. Dimensi pertama, kita memanggil dia Bapa. Artinya kita percaya segala kebutuhanmu, kebutuhanku, Tuhan akan supply. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas lagi. Segala keperluan yang kita butuhkan, ketika kita panggil, Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya engkau dan saya akan diberikan janji-janji yang digenapi. Kebutuhanmu dicukupkan. Kebutuhan makanan, minuman, rumah tangga, rumah, papan, apalagi promosi, anak-anak, pekerjaan, finansial, tabungan, investasi. Tuhan akan ikut membela kebutuhan saudara, ikut menyediakan, ingin memberikan yang terbaik, bahkan double portion. Mama saya kemarin bersaksi, Fernando, dia kasih video, udah bagus, udah kasih tehel, udah dikasih keramik, dapurnya udah keramik. Kenapa? Tuhan supply, Tuhan berikan, kamar mandi udah bagus, udah mengkilat, nggak ada lagi kotor-kotor, udah mengkilat. Kenapa? Supply. Saya juga, rumah saya juga bersih, udah disupply, diberkati, ya. Mari kita minta, kita berhak menerima janji-janji Allah. Dan dimensi yang kedua, bukan hanya menerima janji Allah, tapi kita juga sebagai anak Abraham. Artinya kita jadi bagian untuk menyuplai kebutuhan orang lain. Kita memberkati orang lain. Ketika orang lain butuh, tergerak, berilah, maka kamu akan diberi. Berkatilah, maka kamu akan diberkati. Layanilah, maka kamu akan dilayani. Belajar memberi, belajar menjadi anak-anak Abraham, menyuplai, memberikan apa orang lain butuhkan. Ketika orang lain butuh beras, Anda punya beras, kasih beras itu. Ketika orang lain butuh kuliah, butuh sekolah, Anda punya uang, Anda membantu orang lain. Ketika orang lain sakit, Anda mengunjunginya. Ketika orang lain kelaparan, Anda menyiapkan makanannya. Amin. Kita menjadi keturunan Abraham, berhak menerima janji dan memberikan janji itu kepada orang lain. Amin. Kesimpulan, haleluya. Ada 3 kuasa kebangkitan yang kita terima. Yang pertama adalah kuasa untuk mengalahkan penderitaan. Mulai hari ini, apapun yang Anda terima, apapun yang Anda alami, belajar berkata, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Ketika orang membuli saudara, memaki saudara, menghina-hina saudara, udah gak usah balas, gak usah baper. Yesus pun gak baper dia. Iya kan? Mari kita berkata, Tuhan itu baik. Kalau kita sudah set hati kita seperti itu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Berkat itu, berkat dari barat, timur, utara, selatan akan dikirimkan kepadamu. Wow, dari segala penjuru, kata Alkitab. Wow, dari mana-mana Tuhan arahkan kepada saudara. Kenapa? Berkata, Tuhan itu baik. Pembalasan itu milik Tuhan, bukan bagian saudara. Pembalasan itu milik Tuhan. Bagian Tuhan bagi saudara. Ketika Anda berkata Tuhan itu baik dalam setiap situasi, ketika Anda berkata Tuhan itu baik dalam setiap masalah, maka siap-siap Anda terima 2 kali berkat. Double portion, double. Kata mama saya, double. Saya sayang mama saya. Dia bilang double, aku pun dapat doublenya. Berkatku melimpah di sini. Berkatku juga melimpah sama keluarga. Karena apa? Yesus, bukan karena pintarku, bukan karena baiknya aku, bukan, tapi karena berkata Tuhan itu baik. Orang banyak menghina, udahlah Tuhan baik. Baik. Amin. Mari kita belajar berkata Tuhan itu baik, titik. Yang kedua, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Kalau iblis itu dikalahkan, iblis itu diusir, iblis itu dienyahkan. Sadarlah, berjaga-jagalah. Karena kita ini punya kuasa. Sadarlah, di mulut saudara ada exousia,
ada berkat, ada kuasa, ada miracle. Ya, di lidah ini ada kehidupan. Ucapan kehidupan, aku diberkati, aku dipromosi, aku naik jabatan, aku naik gaji, aku naik investasi diberkati, aku ditolong Tuhan, aku mengalami damai. Ucapkan dengan lidah ini. Lihat hidupmu akan berubah luar biasa. Yang ketiga, kuasa untuk meraih janji-janji. Percayalah, saudara dan saya adalah anak Abraham, menerima janji dan memberikan janji itu kepada orang lain. Saluran berkat. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa saya seluruh jemaat GPD Samuel diberkati, diberkati, diberkati. Ada amin? Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berkata haleluya senantiasa. Ketika orang menghina kami belajar berkata haleluya. Ketika orang mendikte kami dan berkata negatif atas kami, ajar kami untuk berkata haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu baik. Ajar seluruh jemaat Tuhan hari ini untuk menyeting mental kami, menyeting kata-kata kami. Apapun persoalan, apapun penderitaan, apapun pergumulan, ajar kami berkata haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu baik. Tuhan, aku berdoa ini juga ada pada kata-kata penatua sebagai panutan di gereja. Ajar mereka berkata haleluya, Tuhan itu baik. Sehingga jemaat melihat di mulut mereka, di lidah mereka adalah lidah Alkitab, lidah surga, lidah kerajaan surga. Tuhan, aku juga mematahkan segala kuasa-kuasa setan yang mencoba mengganggu, yang mencoba merongrong jemaat Tuhan. Segala kecelakaan, segala mara bahaya kami patahkan di dalam nama Yesus. Saya berdoa, berkat Allah turun atas jemaat Tuhan. Kirimkan berkat Allah kepada jemaat Tuhan. Ada double berkat, double portion. Tuhan, sawit mereka diberkati, pinahan mereka diberkati, hewan mereka diberkati, ayam mereka diberkati, kelapa sawit mereka diberkati, sekolah mereka diberkati, pekerjaan mereka dipromosi, naik jabatan, naik gaji, jadi kepala di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa, jemaat GPD Samuel jadi majikan yang cinta Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku juga percaya Tuhan, hari ini kami menerima janji-janji Allah. Janji-Mu digenapi atas seluruh jemaat Tuhan. Aku berdoa, bulan 5 adalah bulan anugerah. Oleh anugerah Tuhan kami terima berkat Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami terima kesembuhan. Oleh anugerah Tuhan kami memiliki kehidupan yang sehat. Tubuh kami sehat, jantung kami sempurna, paru-paru kami sempurna, lever kami sempurna, otak kami sempurna. Semua kami diberi Tuhan. Kami tolak segala sakit penyakit hepatitis. Kami tolak segala penyakit apapun dalam tubuh kami. Kami percaya hari ini kami sehat. Hari ini kami sembuh. Hari ini kami dimuliakan. Hari ini kami dijaga Tuhan. Hari ini kami dikuduskan oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu ke surga. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Saya berdoa Tuhan, kuasa ini kami terima. Kuasa ini kami terima. Kuasa untuk mengalahkan penderitaan. Kuasa untuk mengalahkan pekerjaan setan. Kuasa untuk meraih janji-janji Allah. Kami terima demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.